Oke, sudah di-record ya. Sudah ready? Semuanya? Kalau bisa on cam nanti, silahkan on cam ya. Mari kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Engkau telah mengumpulkan kami kembali Tuhan, walaupun masih secara online, tapi kami sangat bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa dan kebaikan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyatukan kami saat ini dalam kasih-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan, dan juga kiranya Roh-Mu benar-benar menuntun hati kami untuk kami bisa saling mengenal satu dengan yang lain, dan juga saling belajar, memahami tentang firman Tuhan, renungan, dan juga segala isi hati Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami pada sore dan malam hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya kehendak Tuhan yang jadi dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom sobat Yabes semua yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang sekali saat ini kami semua boleh melayani saudara semua, sobat Yabes dimanapun kalian semua berada. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, satukan hati dengan kita yang ada di tempat ini. Dan saya percaya hadirat Tuhan, urapan Tuhan ada di setiap tempat dimanapun kau berada saat ini. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kasih yang begitu besar, kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu.
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeah, yeah. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita saat ini bersuka cita dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita satukan hati kita, karena sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat yang indah ini. Kami boleh bersatu hati walaupun kami terpisah jarak dan waktu, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu, kebenaran-Mu akan Tuhan nyatakan di setiap kami. Kami mau teduhkan hati kami dan kami sebentar akan menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan seperti tanah yang subur, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan yang setia, kasih-Nya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sama-sama angkat suara, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku,
segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Sekarang ini anugerah-Mu bagiku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu. Ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, aku percaya mujizat-Mu ku alami. Oh, oh, kami menyembah Engkau Allah segalanya. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau segalanya, Kau sumber kuatku, gunung batu, kota benteng, pertahananku. You're my hiding place, oh Lord Jesus. Oh yeah. Karamataya ramayara lamara 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 lamayash. Ora lamara lamayash kara lamara lamara lamara. Jesus, You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through Your everlasting love. Father, I worship You. Father, I worship You. Doesn't matter where I go, You're there for me. It doesn't matter what I've done, Your love for me. You wipe away the tears, You lift me when I fall. My life is saved by the mercy of Your grace. You are my Father,
surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang merendahkan diri kami. Kami butuh Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berbicara bagi masing-masing pribadi kami. Sebab kemana kami mencari selain Engkau ya Tuhan yang mengerti dan menerima diri kami apa adanya. Oleh sebab itu berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, kami buka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom teman-teman Yabes ya, dari ya. Saya mengucapkan happy birthday dulu ke Ria. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak untuk ucapannya. Dan memberkati ya. Saya juga mau nyapa teman-teman, tapi ini mukanya nggak dibuka semua. Saya harap Iya loh, bisa dibuka. yang bisa open cam, ayo open cam supaya saling mengenal wajahnya. Iya, nggak ada masalah sih. Cuma maksudnya kalau open cam lebih kelihatan aja ya. Iya, lebih enak gitu. Betul. Nah, iya. Saya sapa dulu. Astrid, apa kabar? Halo, luar biasa banget kok. Sehat semua? Sehat. Sudah belum? Sudah apa kok? Berkeluarga? Oh, belum, menuju. Wes OTW kok. Bulan Februari, doakan lancar. Itu pasangannya namanya Nathaniel Yuda. Ya ampun. Pasangannya nggak ikut? Ada, mana ya dia? Tuh, open cam. Oh, yang mana pasangannya? Yang mana bro? Bisa itu bro? Shalom. Halo. Shalom. Bro Nathan Shalom, Yuda. shalom. Betul. Panggil Yuda apa Nathaniel? Bebas. Dipanggil apa aja. Anak-anak Oke. biasa panggil Yuda. Good. All the best ya. Pasti Tuhan Yes, berkati. thank you. Thank you so much. Thank you kok. Nice. Ini ada Jessica Pratiwi. Apa kabar? Shalom, puji Tuhan, kabar baik. Salam Berbaik kenal. ya. Salam kenal juga. Sehat ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bro Ruth. Ini kok cowok tapi namanya Ruth ya? Interesting. Saya kak. Namanya Iya, bukan. Randy. Oh sorry. Soalnya Ruth Randy. Menteri Kesehatan kali ya? Bener kak. Iya, Bro Randy gue inget kok. Gue inget. Dulu di bareng kan ya di itu ya sama waktu itu juga di pas gereja. Gue inget mukanya kok. Iya. Nice. Oh sekarang jadi ini ya pengurus Yabes ya. Bantu aja. Mantap. Ini ada tadi siapa? Sis Debbie Force ya. Keren banget namanya Force. Ya. Halo, shalom. Pengurus atau ini emang aktif atau? Aku anggota baru ya. baru bergabung untuk di Yabes pertama kali for the first time ini. Tapi kalau ibadah udah beberapa kali masuk di GBI Bethlehem. I see. Sama dong, saya juga jemaat baru di sini. Koko Yehuda adalah tamu spesial hari ini. Baru diundang pertama kali. Nice. Ini ada Vio ya. Vio. Shalom. Vio. Sehat semua? Puji Vio ini Tuhan. atau jemaat? Jemaat sedari sekolah minggu. Oh, Bentar lagi pengurus itu, Bu. nice. Iya ya.
Saya boleh tahu ini maksudnya yang saya bicara ini sudah menikah atau mau menikah atau umur range-nya gimana ya? Supaya nanti materinya biar lebih terarah. Jadi kalau di komunitas Yabes ini rentang usianya itu dari 25 sampai 40. Jadi ada yang sudah menikah, ada yang OTW menikah, ada yang belum menikah tapi sudah bekerja, wirausahawan, ya gitu. Untuk dewasa muda lah. I Begitu. see. Ini juga sebenarnya komunitasnya baru kok, baru dibuat bulan apa ya, Cid? Aku kok lupa. Bulan lalu Ini masuk ya. ketiga. Ini masuk Ya, 3 bulan. ini ibadah yang ketiga. Begitu. Apa yang lain karena saya nggak munculin mukanya ya. Jadi kalau nggak munculin muka saya nggak sapa nih. Kecuali kalau ada yang masih mau buka saya sapa deh. Nggak apa-apa Ya, kan mungkin masih sedang sibuk ya. no worries. Oke. Baik. Get ready. Yuk, hari ini kita mau bicara mengenai komunikasi ya, bukan hanya komunikasi biasa tapi komunikasi. Saya share screen ya supaya lebih oke. Ini kelihatan? Kok ada? Belum muncul? Nggak muncul. Coba, ini udah muncul? Kalau di aku juga belum sih, kata yang lainnya. Apa yang lainnya juga belum muncul. Di aku belum. Belum. Ya, aku juga belum. Ini sudah mulai. Ini keluar. Ya, udah mulai. Ini kelihatan? Yap, kelihatan. Oke, gitu. Oke, ini slide-nya benar nggak? Maksudnya kebalik atau nggak di sini? Enggak. Nggak ya? Oke, baik. Saya secara cepat nanti akan bicara mengenai ini, tapi kayaknya karena ini komunitasnya nggak terlalu banyak, kayaknya lebih enak nanti kalau kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai komunikasi ya. Jadi komunikasi itu salah satu faktor yang penting dalam keseharian kita. Nah, masalahnya kalau kita punya masalah dalam komunikasi, maka akan menjadi masalah yang besar. Dalam ilmu komunikasi, 90% lebih itu memegang peran dalam permasalahan. Jadi seringkali karena pesannya tidak sampai, ya, dan lain segala hal. Nah, tapi ada titik poin yang penting dari komunikasi, yaitu kasih itu sendiri. Nah, ini kita mau bahas bersama-sama. Jadi di dalam Alkitab itu, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi masalahnya manusia jatuh dalam dosa. Nah, karena dosa itulah yang membuat manusia itu tidak bisa lagi dekat dengan Allah dan manusia kehilangan kemuliaan Allah ya. Nah, karena kehilangan kemuliaan Allah itu akhirnya manusia, salah satu yang manusia tidak bisa lakukan adalah mengasihi. Ya, permasalahannya adalah ketika ular menjebak Hawa bilang itu salah ular, ya. Terus salah-salahan, akhirnya Adam juga bilang itu salah Hawa. Akhirnya manusia sudah kehilangan, diusir dari Taman Eden. Nah, yang saya concern adalah gambar Allah tidak hilang dalam diri kita, makanya kita punya tubuh, punya fisik, punya mata, punya hidung, telinga. Tapi rupa Allah atau keserupaan dengan Allah itu hilang, makanya kita perlu kejar keserupaan dengan Kristus ya, yang selalu kita dengar dalam khotbah. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Markus 12 ayat 28 sampai 30. Saya minta tolong Ria bisa bantu baca Markus 12 ayat 28 sampai 30 mengenai hukum yang terutama, yaitu hukum kasih. Oke, akan aku bacakan ya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, cuma sampai 30 ya.
Oke. Keterusan. No worries. Thank you, thank you. Nah, Iya. di sini itu kan ahli Taurat, orang Saduki, ya kata firman Tuhan, mereka bertengkar, mereka bertanya sama Yesus. Yang hukum terutama tuh apa sih? Ya. Nah, percaya atau nggak percaya bahwa kita ini hidup di dalam hukum. Hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Masalahnya adalah Tuhan Yesus ketika bicara mengenai kasih itu sulit untuk didefinisikan. Makanya saya ambil judul komunikasi karena kasih itu harus bisa dikomunikasikan. Kasih itu harus bisa diterapkan atau dibicarakan dalam keluarga kita ataupun dalam pasangan kita sama pasangan kita gitu ya. Saya kasih contoh, kalau di dalam hukum Taurat orang mesti sabat, orang mesti kosher, orang harus ini dan itu ya. Saya nggak mau tarik jauh ke hukum Taurat, saya tarik ke hukum Indonesia aja. Ya, ada banyak hukum-hukum di Indonesia yang tidak tertulis, yang contoh ya. Saya ambil pengalaman saya deh. Saya kan dulu saya menikah sudah 3 tahun ya dari 2018. Ya, saya baru punya anak di tahun pernikahan setahun lebih menuju 2 tahun ya. Anak saya sudah mau 1 tahun ya. Nah, pada waktu dulu saya selalu ditanya sama orang, sudah isi belum? Ya, itu kan kayak sebuah hukum yang berlaku kalau orang menikah itu harus langsung isi. Isinya itu kan isi anak ya maksudnya ya, bukan isi bakpao, bukan isi bakmi ya. Nah, orang sering nanya seperti itu, sudah isi belum? Atau hukum apa lagi? Ini untuk yang jomblowati seumur hidup misalkan. Ya bercanda ya. Udah 30 tahun pasti ditanya, kapan nikah? Ya. Sudah punya pasangan belum? Kalau yang wanita-wanita biasanya lebih banyak ditekanannya ya dari keluarga. Selalu ditanya, itu kapan tuh dia mau nikahin kamu? Ya, seperti itu dan sebagainya. Itu kan sebuah hukum yang tidak tertulis yang ada berlaku di sekitar kita dan banyak lagi hukum-hukum yang terjadi yang membuat sebenarnya kita ini seakan-akan hidup di dalam sebuah cengkraman atau sebuah hukum. Nah, saya mau katakan seperti ini. Ada hukum yang lebih terutama yang Yesus katakan dan lebih utama sebenarnya di antara hukum-hukum yang lain, yaitu namanya hukum apa? Hukum kasih. Masalahnya adalah kita hidup di budaya timur, kita hidup di budaya di Indonesia yang kasih itu terlalu luas, ya, terlalu besar gitu. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan sebenarnya keluarga kita ini penuh dengan serangan-serangan. Ya, tadi saya udah kasih contoh ya. Belum lagi serangan-serangan yang lain. Dari faktor mertua mantu, belum dari faktor pelayanan, bahkan sesama teman-teman pelayanan sendiri pun kita juga bisa saling timbul masalah, bukan? Ya. Jadi sebenarnya yang, HP-nya jatuh. Nah, jadi sebenarnya yang concern saya adalah seharusnya kalau ada kasih, harusnya tidak ada ketakutan, ya kan? Harusnya gitu. Tapi pada kenyataannya kita hidup di dunia yang penuh dengan ketakutan karena COVID. Kita hidup di dunia yang penuh dengan masalah karena ekonomi dan lain segala hal. Kita hidup di dunia dengan aturan-aturan yang tidak tertulis. Benar ya, sampai kita terus ditanya kapan menikah, kapan punya anak, sudah mau tambah lagi atau belum, ini dan itu ya. Jadi banyak sekali pertanyaan atau hukum-hukum. Nah, hari ini saya mau memberikan hal yang esensi kepada kita semua bahwa hukum-hukum yang ada di sekitar itu bukanlah hukum yang utama. Hukum yang utama adalah hukum kasih. Masalahnya orang nggak bisa hidup di dalam kasih itu. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Apa yang terjadi di gereja, apa yang terjadi di pekerjaan, apa yang terjadi di rumah itu saling mempengaruhi. Setuju sama saya? Saya kasih contoh. Nah, buat teman-teman yang pacaran, ya, ini ada beberapa yang dulu mungkin dari youth ya. Pasti kalau lagi berantem itu akan mempengaruhi pelayanan. Setuju sama saya atau enggak? Ya, mau pelayanan nih, yang satu misalkan worship leader, satu misalkan pemain musik, ya, waduh berantem sebelum pelayanan ya, atau mungkin berantem sudah berlarut-larut, sudah berhari-hari, itu pasti pelayanannya masih pengaruh.
Ya pasti ntar tiba-tiba ada yang blank lah, tiba-tiba kayak feel yang nggak dapet lah, ya karena mempengaruhi. Tentu lagi yang udah berkeluarga sama juga, ya di rumah lagi ada masalah, sampai malam nggak bisa tidur, akhirnya besok mesti pelayanan, apalagi mesti ke gereja, bangun pagi-pagi, itu pasti ada masalah. Bahkan lagi online kayak gini pun juga bisa ada masalah loh, ya. Apalagi yang udah punya anak, mesti ngurus anak, apalagi yang mesti bantu ajarin anak karena sekolah online, itu pengaruhin semua. Jadi antara gereja dan antara keluarga sekarang banyak diserang dan banyak masalah karena begitu banyak tuntutan dan begitu banyak aturan, baik tertulis dan tidak tertulis, sehingga menyebabkan kasih itu semakin lama semakin pudar. Ya, itu satu contoh dan satu yang lain. Nah, kita mesti membangun komunikasi yang sehat, yaitu membangun komunikasi. Komunikasi tidak ditentukan oleh kemampuan berkata-kata, tetapi kemampuan untuk mendengar. Kalau kita ketemu sama orang ya yang terus ngomongannya kasar, terus bahkan suka ngomong di belakang kita. Sebenarnya yang perlu kita latih adalah bukan kemampuan berkata-kata kita, tapi yang kita perlu latih adalah kemampuan untuk mendengar. Nah, ini yang saya mau bagikan ya. Jadi, bicara mengenai kasih itu kan semakin pudar sekarang. Kasih itu kan perlu diperbesar, kasih itu kan perlu dibagikan, ya. Nah, salah satu skill yang harus ada, khususnya di dalam berpacaran, di dalam rumah tangga, yaitu mendengar. Ya, saya kasih contoh. 90% kalau orang marah itu pasti kalau udah marah pasti pikirannya nggak sehat. Ya, saya kasih contoh, kalau kesenggol mobil atau kesenggol motor, itu kan udah pasti orang rata-rata marah. Nah, kalau udah marah pasti ntar bisa ngomong kotor, ntar bisa berantem dan sebagainya. Nah, jadi yang perlu dikuasai bukan kita mesti kuasai emosinya, bukan. Karena emosi itu sulit untuk dikontrol. Tapi kita bisa kuasai mengenai apa? Mengenai mendengar. Saya kasih contoh. Kalau misalkan pacarmu marah-marah atau istrimu marah-marah, hal pertama yang perlu kamu lakukan bukanlah marah balik. Karena kalau marah ditambah marah jadi bertengkar, ya. Tapi kalau marah ditambah dengan mendengar, bisa jadi marahnya jadi adem. Tapi kita kan nggak menguasai teknik mendengar. Masalahnya Alkitab katakan kita lebih mudah berkata-kata, tapi jarang untuk mendengar. Nah, ini yang saya mau bagikan. Belajar untuk mendengar. Kasih itu bukan hanya perbuatan, kasih itu bukan hanya tindakan. Kasih itu juga mendengar. Setuju sama saya? Itu sebabnya di gereja salah satu pelayanan yang penting, yaitu konseling. Konseling salah satu tugas untuk mendengar adalah, tugas konseling adalah mendengar. Karena 80% dengan mendengar, masalahnya sudah beres. Ya. Terkadang orang nggak butuh solusi, terkadang orang cuma butuh, gue ditemenin doang loh. Aduh, gue lagi galau nih, putus pacar misalkan. Gue butuh temen loh, gue butuh komunitas yang bisa temenin doang loh, sebenarnya nggak butuh dinasehatin. Lu harus gini, lu harus ini, kamu harus gini, kamu harus gini. Sebenarnya nggak butuh gitu, kadang-kadang cuma butuh mendengar. Nah, skill mendengar ini nggak banyak dibagiin, sehingga banyak keluarga hancur. Banyak pasangan, wah berantem sana, berantem sini, babak belur sana, babak belur sini, akhirnya pandemi lagi, ya nggak jadi nikah lagi. Wah, banyak. Kalau di Jakarta banyak yang nggak jadi nikah gara-gara pandemi. Karena nggak punya skill untuk mendengar. Salah satu wujud kasih adalah mendengar. Ya, kita lanjut. Nah, salah satu mengenai mendengar, kita membahas sama-sama mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Ada perbedaan signifikan antara pria dan wanita mengenai roh, tubuh, dan jiwa. Ya, bicara mengenai roh, maka kita perlu namanya berdoa. Semua orang butuh berdoa. Semua orang pasti berdoa. Paling enggak dia diajarin doa makan, doa tidur. Tapi sedikit yang mendengar suara Tuhan. Setuju sama saya? Banyak orang komplain sama Tuhan. Why me? Banyak orang komplain.
kenapa saya ngalamin ini, kenapa itu dan sebagainya. Tapi sedikit yang mau mendengar dan bilang, Tuhan mau ngomong apa sih? Tuhan mau apa sih? Saya mau dengar. Sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Jiwa bicara mengenai diskusi, mengenai pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Nah, seringkali kalau diskusinya pria itu lebih kepada to the point. Wanita lebih diskusinya kadang muter-muter gitu ya. Sama kayak kalau kita berbelanja ke mall itu kalau pria mau beli ini, mau beli ini. Kalau wanita mesti muter dia tuh mall. Dia lihat yang dia mau dia beli deh. Ya beda. Nah, tapi poin diskusi di sini adalah lebih banyak mendengar. Saya kasih contoh ya. Sometimes kalau kita mendesain sesuatu, terkadang nggak harus langsung memutuskan dan nggak harus ngomong di tempat. Contoh, kita mau liburan nih, mau kemana ya? Terkadang nggak harus di saat itu juga kan. Kadang-kadang, oh ya, kamu udah usul apa nggak? Ini. Oke, kita pikirin dulu ya. Ya, benar nggak? Nggak harus langsung kasih keputusan, bisa mendengar dulu usulan, didiskusikan, baru ambil jalan yang terbaik. Apalagi kalau lagi marah, misalkan. Bodohnya, wah, oke, tenang dulu, kamu kenapa marah? Masalahnya di mana? Aku mesti perbaikinya di mana? Dan segala hal. Nah, di dalam rumah tangga saya khususnya, saya belajar sekali mengenai mendengar ini, karena ketika kita bisa mendengar isi hatinya, kita bisa tahu isi hatinya, kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Ya, itu ada banyak kasus di dalam yang terjadi. Tetapi yang saya mau katakan, kalau kita bisa menguasai hal ini, maka rumah tanggamu atau hubunganmu pasti akan lebih bagus. Yang terakhir, kita bicara mengenai tubuh. Agak berbahaya sekali kalau zaman sekarang. Bicara tubuh itu hanya berbicara mengenai berhubungan, seks, dan sebagainya. Sedangkan di dalam pikiran wanita, jauh lebih itu yang penting adalah keintiman, bukan yang penting adalah seperti kayak hubungan-hubungan yang jorok dan sebagainya. No, nggak seperti itu. Ada sebuah keintiman di dalamnya. Nah, menurut saya, dia harus belajar untuk mengerti mengenai keintiman jauh lebih dalam daripada hanya sekedar gaya dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak hal yang sebenarnya pria dan wanita perlu untuk belajar, bukan hanya pria lebih dominan ataupun wanita lebih banyak bicara, tapi satu dengan yang lahir, banyak dengar, dan belajar untuk berdoa, berdiskusi, dan belajar untuk memiliki keintiman yang lebih dalam. Ya, tadi bicara mengenai hal itu. Yang kedua, menurut saya yang paling penting adalah kita harus bangun komunitas yang kuat. Ya, karena hanya gereja yang bisa memulihkan. Matius 28, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Kalau kita nggak punya komunitas yang kuat, maka keluarga akan hancur, maka banyak anak-anak muda atau pasangan muda akan hancur. Sebuah sistem yang baik harus didukung dengan ekosistem yang baik. Sebuah ekosistem yang baik akan berjalan bila ada support system yang baik. Kalau gereja hanya bicara mengenai sistem saja, maka sistem itu akan bentrok dengan manusia yang fleksibel, manusia yang tidak sesuai dengan target, dan sebagainya. Akhirnya gereja akan pecah. Tapi kalau gereja didukung dengan sistem yang baik dan ekosistem yang baik bicara mengenai lingkungan yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang dipenuhi dengan kasih, orang-orang yang punya visi yang baik, maka gereja bisa berjalan. Tapi jangan lupa, gereja juga butuh support system yang baik. Nah, salah satu support system yang baik menurut saya adalah komunitas, atau kita sebut komunitas sel, atau mungkin juga komunitas Yabes. Ini adalah salah satu komunitas yang bisa menjawab. Sebab, saya kasih contoh, ini kan komunitas
ini saya ngomong bicara di depan orang yang sudah berumur kan ya, tadi kan udah di-mention sebelumnya. Bagaimana caranya kita membahas mengenai hal-hal yang tabu kalau kita nggak punya komunitas? Bagaimana kita menceritakan mengenai hal-hal hubungan mantu mertua kalau kita nggak punya komunitas? Ya karena kita punya teman-teman yang sama sepantaran dan sebagainya. Saya sedang membangun di dalam gereja saya sebuah komunitas yang jauh lebih dalam karena saya merekrut ada banyak psikolog, dokter, dan semua hal supaya dari segi manapun orang-orang bisa terjawab. Ya, ini sedang on progress ya. Ada banyak orang depresi butuh psikolog. Ada banyak orang mau bercerai juga butuh pendeta. Ada banyak orang yang susah untuk parenting, dia butuh bantuan dan sebagainya. Ini kompleks sekali. Nah, untuk menjawabnya ya komunitas. Mau nggak mau harus punya komunitas. Ya, buat yang anak yang usianya newborn, buat anak usianya SD, buat anak usianya SMP punya struggling sendiri. Mau nggak mau harus punya komunitas yang sama untuk mendukung support system di dalam sebuah gereja. Nah, kalau gereja nggak bisa menjawab kebutuhan ini, maka mereka akan mencari dari dunia. Itu sebabnya ada banyak orang, nggak heran, dia lari ke dosa, dia lari ke perceraian, dia lari ke mabuk dan sebagainya, karena nggak punya komunitas yang kuat. Nah, itu sebabnya kita perlu berpusat pada gereja yang didukung oleh keluarga. Jadi, gereja itu harus sentral utama dan didukung oleh keluarga. Nah, masalahnya keluarga-keluarga ini yang berkumpul di dalam gereja sudah punya komunitas belum? Saya usulkan supaya youth, young adults, parenting, dan semuanya itu harus ada supaya bisa menjawab seperti itu. Gimana sih cara parenting di anak-anak di masa pandemi ini? Kok susah banget anak saya ya belajar ya? Gimana sih misalkan kalau anak saya mengalami masalah pertumbuhan, gimana sih kayak misalkan saya sebenarnya punya penyakit loh, saya sulit memiliki keturunan. Gimana punya komunitas yang bisa saling mendukung sehingga kita bisa feel free untuk bicara, feel free untuk mendapat input, feel free untuk didengarkan, dan sehingga kasih itu semakin nyata. Seperti itu. Nah, tadi ya saya udah mention sebelumnya, kita nggak boleh hidup di bawah hukum, ya. Tapi kita harus hidup di bawah kasih. Nah, kasih inilah yang harus ada di dalam komunitas. Ya. Tapi yang terjadi banyak gereja kan menghakimi, banyak gereja kan yang menghancurkan, tapi tidak dengan Yabes ya. Oke. Nah, itu sebabnya perlu ada kerjasama antara gereja dan keluarga. Itu sebabnya kita ini sebuah komunitas ini kita tempat saling mendukung loh. Bukannya tempat saling menghancurkan loh. Bukannya tempat saling menuduh loh. Hal pertama yang dibuat oleh iblis adalah dia buat supaya Adam sama Hawa saling menyalahkan. Supaya nggak ada kasih. Kita kan maunya saling menyalahkan, benar nggak sih? Kita maunya kan saling ribut, suami istri ribut. Nah itu iblis buat supaya keluarga-keluarga nggak bisa bersatu dan gereja sama keluarga nggak ada kerjasama yang baik. Ulangan 6 ayat 6, Tuhan katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang kuperintahkan? Yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Dan termasuk saya percaya bahwa khotbah hari ini harus kita perhatikan dengan baik. Bahwa family is matter. Bahwa keluarga itu sangat berharga. Ya. Nggak peduli semiskin apapun dirimu, sehancur apapun dirimu, namanya keluarga, dia pasti menerima engkau apa adanya. Nggak peduli mungkin keluargamu sekarang lagi hancur, berantakan, atau mungkin papa mamamu, orang tuamu cerai, atau engkau punya latar belakang buruk dan sebagainya, atau engkau punya dulu bekas niat untuk bunuh diri dan sebagainya. Tapi ada keluarga kedua atau di dalam komunitas ini yang mensupport engkau. Permasalahannya kalau di dalam keluargamu hancur, di dalam komunitasmu hancur, paling enggak, saya mau ngomong paling enggak,
Tuhan menerima engkau apa adanya, dan Tuhan mau supaya engkau sembuh atau kembali kepada Tuhan. Ya, karena gereja nggak ada yang sempurna, keluarga nggak ada yang sempurna, cuma Tuhan yang sempurna. So, saya percaya bahwa komunitas Yabes pasti berusaha supaya untuk komunitas ini menjadi komunitas yang terbaik dan bisa menjawab kebutuhan. Tapi pun kalaupun memang ada satu atau dua orang yang memang sulit untuk menerima hal itu, saya mau ngomong bahwa Tuhan mengasihi engkau dan pasti bukan suatu kebetulan kau ada di dalam komunitas itu. Dan kalaupun ada hal yang mengecewakan, pasti Tuhan sedang bicara terhadap engkau untuk mendewasakan engkau. Atau Tuhan cuma mau bilang, Marina, sama aku aja. Datang sama aku. So, di dalam kompleks, di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah bahkan pertemanan atau persahabatan sekalipun, kita tahu pasti nggak ada yang sempurna. Itu sebabnya di atas dari semuanya itu, ikatlah kasih Tuhan, ikatlah dengan kuasa daripada Tuhan, supaya Tuhan ada di dalam gerejamu, dalam keluargamu, dan khususnya di dalam hatimu. Yang ketiga, mari kita mau sama-sama membangun namanya kemenangan. Biasanya sebuah informasi atau sebuah komunikasi itu kan masuk ke dalam telinga kita atau diproses dalam kepala kita. Kayak sebuah iklan, kita cuma mengetahui, oh ini lagi tren nih sekarang. Oh, ini lagi zaman nih. Saya kasih contoh misalkan. Squid Game lagi zaman sekarang ya. Semua orang mengetahui, ya, masuk di kepala dia. Dan beberapa di antara kalian mencintai film itu. Sehingga ketika mencintai film itu, kalian bisa tonton berkali-kali. Ada juga yang bermasalah, yaitu mereka yang menghidupi. Nah, ini yang masalah, kalau udah menghidupi, akhirnya udah kemana-mana deh. Andai saya bisa main di Squid Game, ya, saya punya utang banyak, dan sebagainya. Ya, in negative way, bisa aja seperti itu. Tapi kan mungkin kita nggak sampai ke sana, gitu ya. Tapi saya agak wondering, kenapa kok sama Tuhan nggak bisa ya? Saya kasih contoh yang lain. Ada beberapa di Jakarta lagi dengan namanya trading atau robot atau kripto dan lain segala hal. Ada banyak orang mengetahui hal itu, ada banyak mencintai hal itu, atau bahkan mereka living for that gitu. Jadi mereka spend 100% money mereka buat main di sana, dan ada banyak yang tertipu juga karena ada banyak yang tutup dan sebagainya hal. Saya agak wondering kenapa orang kok bisa sampai dia memberikan hatinya, dia memberikan tangannya, dia memberikan uangnya terhadap hal-hal di dunia ini. Tapi sedikit sekali orang yang mau kasih hidupnya kepada Tuhan. Pasti kita semua, saya kasih contoh untuk menjelaskan hal ini, kita semua tahu Tuhan Yesus Juru Selamat. Beberapa di antara kita mencintai Tuhan Yesus. Tapi kita menghidupi nggak ya? Kita memberikan hati kita atau kita memberikan tangan kita nggak ya kepada Tuhan? Ya. Salah satu kasus kemarin ada YouTuber ya yang dihujat habis-habisan. Kita mengetahui hal itu, terus kita benci dengan perbuatannya, akhirnya kita buat kegerakan untuk unsubscribe. Ya, saya nggak mau mention namanya. Tapi yang terjadi di dunia seperti ini. Dia sampai mau mengulurkan tangannya, dia sampai mau menjelekkan, dia sampai living for it gitu. Tapi sedikit sekali orang yang dia sampai kepada menghidupi firman Tuhan, menghidupi gaya hidup Tuhan, menghidupi kasih dan sebagainya. Saya pikir kita semua banyak sekali ikut Tuhan hanya sampai ke level hati atau mencintai, tapi kita nggak menghidupi atau kita memberikan tangan kita atau memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa sampai nangis-nangisan nonton drama Korea, kalau kita bisa sampai addicted dengan game or addicted dengan apa ya, yang hobi kita, kenapa kita nggak bisa addicted sama Tuhan? Kenapa kita nggak bisa living for God? Gitu. Ini yang saya mau bilang, mari bangun hal yang esensi, yaitu kemenangan, yaitu dekat sama Tuhan. Percaya nggak bahwa Tuhan itu bisa memberikan mujizat? Percaya. Tapi sedikit sekali orang yang mau benar-benar hidup dalam Tuhan dan sungguh-sungguh nyari Tuhan, dan kayak tokoh di dalam Alkitab yang
dia minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau sembuh Tuhan. Aku benar-benar nyari Tuhan. Atau seperti kepala tentara yang bilang, cukup engkau katakan sepatah kata aja, saya yakin bisa sembuh. Sedikit sekali bahkan kayak wanita pendarahan yang asal aku sentuh aja, tuh jubahnya sembuh. Sedikit sekali dari antara kita yang benar-benar mau memberikan hati atau memberikan tangan yang terlebih jauh pada Tuhan. Karena kita cuma sampai batas mungkin hanya kepada hati, tapi nggak mau mengalurkan tangan kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. So, pilihlah yang terbaik, yaitu Tuhan. Kasih itu sendiri. Pilihlah Tuhan Yesus itu sendiri, karena dia lebih daripada apapun. Dia sumber berkat, dia sumber mujizat. Dia lebih daripada apa yang dunia bisa kasih. Walaupun kenyataannya, banyak di antara kita lebih mencintai dunia. Sedikit itu yang saya bisa bagikan. Nah, itu sebabnya mungkin secara kesimpulan yang bisa saya simpulkan, apa yang harus kita bangun adalah mari kita mau bangun pernikahan yang kuat. Pernikahan yang kuat bukan hanya bicara pada saat menikah, tetapi sebelum menikah, bahkan ketika pacaran. Ada begitu banyak nggak punya fondasi yang kuat. Banyak yang sudah jatuh dalam dosa karena nggak punya premarital atau knowledge yang benar mengenai pernikahan. Ada banyak juga yang nggak diajarkan mengenai pengasuhan anak. Bagaimana caranya mengasuh anak yang baik, bagaimana membesarkan anak, dan lain segala hal. Lalu sedikit sekali yang pengetahuan mengenai seksualitas manusia, itu sebabnya banyak orang jatuh di dalam seks bebas. Lalu juga kita harus membentuk iman jemaat kita sehingga jemaat kita atau komunitas kita menjadi komunitas yang imannya bertumbuh dalam Tuhan. Lalu harus diajarkan juga kepemimpinan keluarga, supaya keluarga itu punya leadership dan tahu fungsinya masing-masing sebagai suami istri ataupun ayah dan ibu. Lalu yang terakhir juga belajar bagaimana merawat usia lanjut atau orang tua kita. Walaupun setelah menikah, orang tua kita sudah tidak lagi bersama dengan kita, tapi harus untuk di-equip. Nah, mungkin conclusion sini yang saya bagikan buat komunitas supaya teman-teman semua belajar mengenai 3 hal yang tadi. Yang pertama, bahwa mari bangun komunikasi yang benar, dan salah satu membangun komunikasi yang benar adalah dengan mendengar. Yang kedua, harus punya komunitas yang bagus, dan komunitas yang bagus itu paling benar adalah seperti ini, Yabes, ya, jadi punya umur yang sama, punya masalah yang sama, dan di komunitas ini bukan saling menghakimi, tapi mengasihi. Yang ketiga, yang terakhir, jadi sama-sama kita bangun kemenangan, kejar yang esensi, yang utama, jangan kejar yang di dunia ini. Kalau kita kejar uang, nggak akan pernah ada habisnya. Kalau kita kejar tahta dunia, nggak pernah akan ada habisnya. Tapi yang kita kejar adalah kemenangan. Baik, saya percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita, Tuhan memberkati komunitas Yabes, dan firman Tuhan hari ini buat kita semua. Bless you. Oke. Mari kita satu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba-Mu berdoa buat komunitas Yabes. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, dan hamba-Mu sudah selesai, biar Engkau sendiri yang terus bicara bagi masing-masing pribadi kami. Lepas yang lagi pacaran, yang lagi menikah, dan punya anak. Engkau paling tahu struggling kami masing-masing. Engkau paling tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan dalam komunitas kami. Dan aku berdoa yang terbaik akan berikan, biar kasih itu mempererat kami, mempersatukan kami, sehingga komunitas kami menjadi komunitas yang luar biasa. Berkati Tuhan, dalam nama Yesus. Oke, terima kasih untuk Pastor Yudaso atas firman-Nya buat hari ini, sangat memberkati sekali buat kita-kita. Nah, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan untuk teman-teman bisa dipersiapkan, nanti akan di-share screen sama Ajit untuk nomor rekeningnya, dan terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada
malam hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, untuk sama-sama menikmati present worship bersama Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kesehatan rohani kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan. Seberapa besar yang akan kami berikan Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang mengetuk pintu hati kami Bapa, untuk kami bisa memberi atas segala apa yang Kau sudah berikan kepada kami Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk memberikan persembahan pada hari ini. Haleluya. Amin. Oke, sudah semua memberikan persembahan. Oke, terima kasih buat Pastor Yehuda. So, yang malam ini sangat luar biasa sekali. Ingat 3 hal tadi, teman-teman. Jangan dilupakan, kita harus menerapkannya, apalagi yang terakhir. Jangan hanya mencintai Tuhan, tapi kita harus menghidupinya di kehidupan kita sehari-hari. Waduh, bijak banget dah gue hari ini. Oke, jadi hari ini kita udah mau kelar sih ibadah, cuma masih ada waktu. Kita akan sedikit bermain gitu di Ice Breaking pada hari ini di Ibadah Yabes. Hari ini nih aku mau share screen dulu nih permainannya, jadi supaya teman-teman juga apa ya, bisa sosialisasi sedikit lah ya, supaya nggak tegang-tegang amat. Bentar, mana ya? Ya. Ya, fokus. Oke, teman-teman, udah kelihatan belum? Sudah. Nah, jadi kita ada di sesi sekarang Yabes tahu. Iya, ini baru lagi nih dia. Pokoknya program-program Yabes tuh baru-baru aja deh. Oke, teman-teman bisa berpartisipasi nih di dalam game kali ini. Hadiahnya apa, Ceria? Pulsa. Pulsa boleh lah ya dari Yabes ya. Boleh lah. Boleh lah. Lumayan loh pulsa buat akhir bulan ini. iPhone 9. 13. Oh, wow. Mantap. Mantap ya, mantap banget. Oke, ada pulsa. Kita nyari satu pemenang aja, teman-teman. Jadi boleh ikutan. Jawabannya tuh di kolom chat. Siapa yang paling teratas dan paling benar itu yang menang. Pulsanya berapa, Ciria? 50.000 lah ya? Boleh. Boleh ya? Oke, 50.000 nih, lumayan buat akhir bulan, buat nambahin kuota, buat apalagi, buat telepon pacar, suami, istri, online school anak mungkin. Bener, nambah-nambah kuota lah ya pokoknya. Oke, Yeah. Jadi rambutku gitu. Oke, nah ini kelihatan ya gambarnya? Ada 3 gambar, teman-teman. Kelihatan? Kelihatan. Nah, jadi ada gambar 1, 2, dan 3. Kita akan bermain tentang urut waktu. Jadi teman-teman nanti berpikir sejenak, kira-kira mana sih dari ketiga gambar ini tuh yang paling lawas gitu, atau misalnya yang urutannya, jadi nanti dijawab di kolom chat itu adalah misalnya 1 sama dengan 2, berarti dia nomor 2 gitu loh. Ngerti nggak sih? Gimana ya aku jelasinnya? Kayak misalnya nomor 3, nah nomor 3 itu yang paling sejarah banget gitu, tahunnya tuh paling atas gitu. Nah di sini aku mau kayak apa sih? Pokoknya infonya itu adalah yang mana dari 3 barang ini yang paling bersejarah, yang paling tahunnya paling awal. Apakah telepon, ataukah komputer,
ataukah materai? Materai bukan 3.000 sama 6.000 ya, tapi ini cuma contoh materai doang. Jadi kira-kira mana sih yang paling awal banget tahunnya? Misalnya kalau teman-teman ngurutin 2, 3, 1, berarti nomor 2 sama dengan paling atas nomor 1 gitu maksudnya. Berarti yang disebut pertama itu yang paling lama. Iya benar, yang paling. Oke. Silahkan dijawab. Mungkin Anoy, gimana kalau langsung yang mau jawab langsung on cam aja, nggak usah di chat. Nanti rebutan nggak ya? Boleh sih kalau ada yang mau jawab langsung. Supaya bisa. Boleh. Termasuk Ciria sama Korea ini boleh ikutan kok kalau memang benar Oh, jawab. boleh ya? Oke. Lumayan 50.000 untuk ngajar. Baik. Sudah dipikirkan? Jadi Soalnya sekarang langsung jawab gitu? iya. Kalau tadi sih aku kepikiran di chat, tapi kalau emang bisa ngobrol langsung, nggak apa-apa. Ini chat atau Boleh ngobrol? chat juga deh, chat aja deh biar serentak ya, chat aja. Ya wes, chat. Silakan. Nah, udah ada yang masuk nih chatnya. Uhui. Oke, ada yang jawab. Oke, kalau Henny bilang, oke. J, yang lengkap J, mana lagi J? Oke. Oke, udah ya, kita close dulu. Nanti masih ada selanjutnya. Kita close dulu. Kita jawabannya dari siapa nih? Henny. Itu 3 sama dengan nomor 1. Berarti yang paling lawas adalah materai, terus baru komputer, baru telepon. Oke, kalau Jessica, kalau JJ 3, 2, 1 sama. Kalau Ceria yang paling lawas itu telepon, terus ada materai, baru komputer. Terus dari Yuda 1, 2, 3. Oh, itu yang paling lawas telepon. Kalau JDB itu 1, 3, 2. Telepon, materai, komputer. 1, 2, 3. Ini. Oke, kita lihat jawabannya. Mana ya, kok nggak jalan sih? Sabar ya, guys. Dia nggak mau. Nah, jadi yang paling lawas adalah materai, terus yang kedua adalah komputer, yang ketiga adalah telepon. Jadi kita lihat jawabannya siapa tuh yang paling benar tadi. Henny nggak sih? Henny itu 3. Itu Ya, sama kecil bener. ya, yang 1 itu harusnya sama dengan 3 kan. Oh iya benar. Yang terakhir. Iya, Benar. Widih. Henny is the winner. Selamat, Hen. Iya. Jadi materai itu teman-teman itu di tahun 1817, lama banget ya, jadul banget ternyata, aku juga baru tahu nih. Terus ada komputer itu di tahun 1822 dan selanjutnya ada telepon di tahun 1876. Gitu. Oke, next satu lagi. Ini mana sih? Udah tahu jawabannya ya. Nah, Belum kok, belum terlihat. Iya, belum Tadi terlihat ya. cepet banget. Ada Menara Eiffel, ada Menara Pisa, dan juga Monas. Aduh. Iya. Terus, ini apa tahunnya juga? Iya sama, tahun dibangun yang paling awal. Astaga. Kayaknya pelajaran sejarah nggak ada belajar ini deh. Sedikit ya. Nggak boleh Google ya? Nggak boleh lah, kan ada waktunya jawabnya. Oke, masih ada jawaban yang masuk? Jevio ketawa lagi. Oke. Wis, dalam nama Yesus.
Oke, sudah? Jadi Debbie nggak ada. Salah pencet, Rek. Iya. Salah pencet aku. Oh, astaga. Berarti Vio memperhatikan Iya. jawabannya ya, Vio ya. Hebat juga Vio. Iya, makanya kenapa cepet banget. dia nggak jawab? Coba. Dasar Vio. Dia Oke. bilang udah kelihatan. Iya. Oke, kalau ini bilang Menara Pisa nomor 1, terus ada Menara Eiffel dan juga ada Monas. Randy bilang Monas pertama, Indonesia banget ya. Terus ada Menara Eiffel, ada Menara Pisa, Ceria 1, 2, 1, 1, 2, 3 ya. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Yuda 2, 3, 1. 2, 3, 1. Debbie 2, 1, 3. 2, 1, 3 jadi. Oke. Oke, jadi jawabannya adalah Monas. Bahasa Indonesia. Monas sih. kok nggak bisa Monas dikasih, sih, aku heran. Monas banget sih ini jelas. Yoi sih, Monas sih. Thank you Bapak Yuda, thank you. Sama-sama. Headshot. Jadi yang pertama adalah Menara Pisa yang tahun 1173. Terus ada Menara Eiffel 1889 dan ada terakhir Monas 1961. Benar jawabannya berarti ya, tapi Henny lebih duluan. Ya. Iya. Berarti ini dapat 2 kali itu maksudnya. Ya udah, Henny sebagai malaikat boleh Diberikan kepada yang paling salah jawabannya. Loh, enak banget yang paling salah jawabannya. Gimana Henny, boleh dibagi hadiahnya? Bebas. Gak usah waste buat Henny juga. Ingat, nggak apa-apa. kasih. Mikir Luar biasa apa ya. nih? Luar biasa banget. Lumayan pulsa ini. Iya, lumayan pulsa. Oke, Bing sudah dicatat pemenangnya, nanti tolong dihubungi, dikasih hadiah ya Bing ya. Untuk pulsanya langsung dikirimkan ke kakak Henny semua. Mantap. Nggak apa-apa biaya nikah ya. Tabung maksudnya. Oke teman-teman, jadi nanti ketemu lagi di kuis-kuis kita selanjutnya. Jadi hari ini itu aja kuisnya, aku mau bagiin untuk ya best info. Nah ini kita ada grup WA, buat teman-teman yang belum join bisa langsung join di grup WA. Nah di WA grup itu juga kita bisa sharing sebenarnya apapun, mau sharing renungan yang teman-teman dapat, terus atau juga sharing butuh doa atau gimana, kita bisa langsung sharing di WA group itu gitu. Terus kita juga ada Instagram di @yabes_malang, itu juga bisa langsung teman-teman follow kalau belum follow. Terus juga kita ada YouTube channel GBI Bethlehem Malang. Di dalam GBI Bethlehem Malang tuh nanti kita ada Yabes gitu. Jadi ibadah ini juga akan kita upload di YouTube channel GBI Bethlehem Malang gitu teman-teman. Dan yang terakhir, bulan depan kita akan dilayani oleh PS Marsha Manopo. Luar biasa nih. Tapi ini Yabes X LG XGA. Jadi kita akan ibadah gabungan dengan semua komunitas yang ada di Bethlehem. Kita akan membahas new member in new community. Nah, gitu. Jadi gimana kita kayak beradaptasi ketika kita masuk di komunitas baru, ya seperti itulah ya kurang lebihnya. Jam 6 sore di Zoom meeting. Jadi nanti Zoom meetingnya linknya menyusul teman-teman. Jadi catat tanggal 27 November 2021. Habis. Jadi happy weekend buat teman-teman semua. Besok jangan lupa ibadah hari Minggu. Terus selalu jaga kesehatan, selalu happy. Pokoknya semangat sukacita selalu teman-teman. Yeay. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali. Silahkan yang menutup siapa? Ko Yehuda atau Ceria? Pastor Yehuda saja.
Oke, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah Yambes hari ini. Kami mau berdoa biar komunitas ini semakin maju. Tuhan memberkati setiap pengurus, bahkan jemaat. Firman yang ditabur akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bisa dan yang lain kami mengarahkan kedua tangan kami, terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah bos, segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, tetap penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Kita boleh foto bersama dulu teman-teman. Silahkan membuka kameranya sebentar saja. Kita akan berfoto. Wah, ada Kak Astrid dan ada Kak Cori nih. Iya. Mantap nggak tuh? Cori. Puji Tuhan sekali ya. Terima kasih loh Kak, udah datang Kak. Support system. Support system sekali. Ya nggak? Ekosistem yang baik didukung oleh support system yang baik. Benar. Haleluya. Udah? Oh udah, ini aja berarti yang open cam. Mari kita berfoto sebentar ya. Waduh. Oh JJ masih buka. Oke J. Oke J. Oke. Aku santai malah orang Jaya paling santai aku. Sudah 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sebentar. Oke, 1, 2. Sabar dong, Ceria udah nggak gerak kan? Udah agak gerak nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima Mantap. kasih. Saya pamit God ya. bless you. Thank you so Yes, much bless ya, you. Bes. Terima kasih Thank you. semuanya. Sampai jumpa bulan depan. Bye-bye. God bless you all. Bye-bye. God bless you all.